Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Waalaikumsalam. Kasih kuat suaranya, Li. Di sini saya akan Nah, itu bagus, pintar. sistem injeksi elektronik. Nah, maju. Sistem injeksi elektronik mulai ditemukan pada tahun 1922 hingga 1927 ketika Robert Bosch menemukan pompa injeksi diesel sejak tahun 1960-an. Prinsip injeksi bensin mulai diterapkan pada kendaraan bermotor pada tahun 1967 oleh pabrik VW. Sudah menerapkan sistem injeksi digitronik. Baru tahun 1973 sistem injeksi bensin mulai dipakai secara luas pada kendaraan bermotor. Sistem injeksi digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam engine yang akan dicampur dengan udara untuk keperluan pembakaran. Kedua adalah injeksi langsung atau gasoline injection. Pada sistem GTI, penginjeksian bahan bakar dilakukan langsung pada ruang bakar. Terangan 1 bahan bakar bertekanan tinggi, 2 saluran bensin, 3 injektor, 4 koil pengapian, 5 sensor CPM, CMP, 6 intake manifold, 7 knob sensor saluran bensin bersama, 8 sensor putaran dan CKP injektor, 9 sensor temperatur mesin koil pengapian. Injeksi ini penginjeksian dilakukan sebelum ruang manifold bakar, tepat pada intake manifold. Keterangannya sensor udara, ecu, injektor, arus gas, dan buji. Sistem injeksi mekanis atau kadektronik. Sistem injeksi mekanis kadektronik pengendaliannya mutlak secara mekanik. Pengukuran jumlah udara yang masuk dengan penimbangan udara mekanis. Pada sistem kadektronik, kelistrikan hanya pada bagian pengaliran bahan bakar dan pada bagian penambah bahan bakar saat start dingin dan penambah udara saat dingin. Pada sistem injeksi mekanis, kerja sistem dapat dikatakan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Saat temperatur engine dingin, ketika temperatur engine dingin perlu tambahan bahan bakar dan udara. Pada kadektronik dilengkapi dengan injektor saat dingin yang akan menambah bensin selama engine di start dalam keadaan dingin dan menambah udara oleh pengatur udara. Tambahan saat engine dingin kurang dari 70 Celcius. Kontak pada thermostat switch keadaan menghubung. Saat mesin di start akan mengalir listrik dari terminal 50 kunci kontak menuju injektor dan selanjutnya ke ground melalui bimetal dan kontak pada thermostat switch. Akibatnya injektor start dingin menyemprot bensin. Berikut sistem aliran bensin, mulai dari tangki lalu menuju pompa bensin. Dari pompa bensin disalurkan menuju saringan atau filter bensin, lalu menuju pipa bertekanan tinggi dan regulator bertekanan tinggi. Setelah itu dilanjutkan menuju injektor, pipa penyalur, dan saluran kembali.
Oh, kamu detail ya. Ayo Nun, lanjut Nun. Pompa bensin. Pompa bensin pada sistem injeksi elektronik berfungsi untuk menghasilkan tekanan dan aliran bahan bakar menuju injektor melalui saluran tekanan tinggi dan common rail dengan tekanan dan aliran rata-rata yang memenuhi untuk kebutuhan kerja engine. Kemampuan yang harus dimiliki pompa mampu mengalirkan bahan bakar 60 sampai 200 liter per jam, mampu memberi tekanan bahan bakar 3 sampai 4,5 bar, mampu memberi tekanan 50 sampai 60% saat start dingin. Pada waktu kunci kontak on, pompa bekerja beberapa detik. Selama start dan mesin hidup, pompa bekerja terus sesuai dengan aturan. Bila mobil terjadi kecelakaan, bensin tidak boleh tertumpah, maka meskipun kunci kontak on, pompa harus tidak bekerja dalam mesin mati. Berikut keterangan sensor. Sensor merupakan bagian penting pada sistem kontrol engine. Sensor-sensor menginformasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi pada saat itu atau real time, dan ECU akan merespon ketika dibuat dari informasi tersebut. Berikut tingkatan sensor. Sensor ditinjau dari pengolahannya dapat kita bedakan menjadi 4 tingkat. Pertama yaitu konvensional, tingkat paling rendah dia hanya berupa sensor. Kedua, integration level. Level pertama yang sudah dilengkapi pengolah sinyal atau sinyal analog. Dan ketiga, integration level. Level kedua, sinyal yang keluar sudah bentuk digital. Dan keempat, integration level yang paling Makan tinggi cek. tergolong. Udah makan belum? Makan dulu. Oh puasa. Berikut sensor-sensor, beberapa sensor yang sudah berfungsi. Yang pertama ada engine coolant temperatur. ECT terletak pada blok engine dekat dengan tulang menuju radiator. Sensor ini membaca temperatur air dingin. Yang kedua ada intake air temperatur. IAT terletak pada saluran udara masuk intake manifold, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara masuk, kisar temperatur yang dapat terdeteksi 40 Celcius sampai dengan 120 Celcius. Air flow sensor. Air flow sensor merupakan sensor utama pada hasil injeksi yang digunakan untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke engine dan dari informasi jumlah udara yang masuk ke engine. Jangan ribut nak. Sensor ini itu akan menunjukkan berapa jumlah bahan bakar yang sesuai untuk jenis digunakan pada perbandingan data sesuai perbandingan sitrometis. Rotor position sensor atau TPS merupakan sebuah tahanan geser dengan bahan pelarang fungsi untuk mengetahui posisi derajat pembukaan gas guna mengkoreksi air fuel ratio, mendeteksi perlambat bersama dengan sensor RPM untuk fuel cut off dan untuk mendeteksi beban maksimum. Manifold absolute pressure sensor. Beban engine dibaca dari sensor ini juga diperhitungkan untuk menentukan durasi injeksi dan saat pengapian yang tepat. Map sensor terbuat dari piezoresistif, berfungsi untuk mengetahui tekanan udara yang masuk, akan menerjemahkan beban kendaraan. Ayo Le, isi keras Le. Dipengaruhi oleh putar rotor sinyal itu berputar. Saat rotor sinyal stator tutup terjadilah perubahan kekuatan magnet pada isi pumparan. Akibatnya timbul induksi pada pumparan. Juga saat rotor sinyal menjauhi dari katup stator akan terjadi induksi dengan arah kembali jika dilihat dengan moskiloskop bentuk koordinasi sinyal ujinya. CMP pada distributor untuk sistem injeksi sekuensial dan maka sinyal putaran dilengkapi dengan sensor posisi silinder CMP. Hal ini juga untuk mengatur kemajuan saat pengapian. Sensor induktif pada porosengkol. Sensor induktif yang dipasangkan pada porosengkol ada yang dengan satu sensor dan ada yang dua sensor. Keuntungan dari sensor induktif diperoleh dua data, yaitu data RPM dan posisi top. Namun pengolahan sinyal berbelit. Itu. Maka ada yang Oke, pertanyaan ayo. Lanjut. Sensor
langsung pressure berfungsi untuk mengetahui tekanan udara masuk yang akan menerjemahkan beban kendaraan. Apa tadi? CKP itu? MAP. Oh, MAP, map, ya oke. Langsung, ayo kedua berikutnya. 8. Mengapa saat temperatur engine dingin memerlukan bahan bakar dan udara ketika melakukan start mesin? Nah, itu. Karena jika tidak ada bahan bakar dan udara tidak akan ada proses pembakaran. Loh, itu cokle sama dengan cok kalau di engine konvensional. Kamu jelaskan. Itu penambah udara tadi itu sama dengan apa tadi? Cuk ya, cuk. Sama dengan cuk tuh kamu jelas. Cuk apa? Cuk. Iya, sama dengan cuk kalau sistem konvensional. Ojo bunyi tok awakmu. Ayo. Loh, logikanya aja. Ora roh. Ya. Malu-malu terekam iki lek. Ora roh aku. Le, kalau dicok itu kenapa? Coba mobil dicok kenapa mobil dicok kayo? Ya, Karena membutuhkan apa? bahan bakar dan udara kurang, maka memerlukan tambahan. Ya itu. Jawabannya kan begitu. Dia supaya kaya itu loh ditambah bahan bakarnya. Oh ya, untuk Karena saat pagi hari kan dingin. nah itu. Oh ya. Ya. Benar, tanyain dulu lah. Udah benar enggak itu pertanyaannya? Ya, itu. Ayo lanjut. Ayo, Wan. Apa keunggulan sistem kajitronik? Kajitronik. Ya. Unggulnya dibanding dengan LG Tronic atau LG Tronic sama DJ Tronic. Nah, itu. KJ Tronic apa itu? Ya. Bingung. Ojo ngelangilin aja li. Ayo, yang berikutnya dulu. Ayo, yang lain lagi coba. Saya nyari pertanyaannya. 12. Apa fungsi dari sensor induktif pada poros engkol? Induktif pada poros engkol. Belum. Ayo. Sensor tekan pada poros engkol. Bisa enggak jawabnya? Ayo, ayo. Salah satu keunggulan terbesar sistem injeksi bahan bakar dibandingkan karburator adalah ketepatan pengoperasiannya, yaitu injeksi bahan bakar dengan menggunakan karburator dan memasukkan injektor. Jalur yang harus dilalui bahan bakar sebelum masuk ke silinder diperpendek. Ini berarti bahwa pengendapan bahan bakar di sepanjang dinding intake manifold dapat dihindari. Yang sekali lagi berarti presentase bahan bakar yang tertinggal di udara dalam saluran intake jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karburator. Bagaimana tadi? Hei, lanjut sana. Apa itu? Induktif tadi. Ya, Tahu kamu sensor induktif? ini Pak. Ya. Apa fungsinya? Oke, jawab. Sensor induktif. Induktif sensor adalah sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam, baik logam jenis ferrous maupun logam jenis non ferrous. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan ada atau tidaknya objek logam atau menghitung objek logam dan aplikasi pemosisian. Posisi apa itu? Posisi Torak atau apa itu? Poros engkol itu. Ya, torak. Torak ya? Ya. Posisi torak. Oke, masih ada lagi? Baik, habis ya? Sudah 5. Udah 5. Tutupin. Nah, berikut presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.